Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama aku. Aku mau nanya jujur ya, pernah nggak sih kamu lagi duduk sendirian terus tiba-tiba mikir, kenapa hidup aku kayak gini ya? Kok rasanya berat banget, capek, lelah, nangis diem-diem, nggak cerita ke siapa-siapa, punya masalah, punya beban, punya takut, punya kecewa. Tapi harus pura-pura kuat. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang. Kamu nggak sendirian. Aku juga pernah, bahkan sering lagi. Kadang kita mikir, kenapa doaku belum dikabulin? Kenapa hidup aku stuck? Kenapa aku ngerasa jauh dari bahagia? Padahal kita sholat, kita doa, kita usaha, tapi kok rasanya kayak ada yang berat di dada, kayak ada tembok antara kita sama Allah. Sampai suatu hari aku nemu suatu amalan yang kelihatannya itu sepele, tapi efeknya Masya Allah. Istighfar. Dulu aku mikir istighfar itu cuman buat orang yang habis dosa gede, teman-teman. Kayak ucapan ya ampun, aku salah, ya udah istighfar, selesai. Ternyata enggak. Istighfar itu bukan cuman buat minta ampun, tapi istighfar itu obat hati, obat hidup, obat jiwa. Aku mulai biasain, lagi sedih itu istighfar, lagi capek istighfar, lagi bingung istighfar, lagi pengen nangis juga istighfar. Bukan lebay, tapi memang enak banget rasanya. Pelan-pelan aku ucapin itu, teman-teman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan cuma di mulut, tapi di hati. Ya, dan anehnya, hati yang tadinya itu sesak, jadi agak lega. Pikiran yang tadinya ribet, jadi agak tenang. Masalah masih ada, tapi aku nggak sepanik dulu. Kayak Allah lagi bisikin, aku ada, tenang ya. Teman-teman, Allah sendiri loh yang bilang dan janji di Al-Quran. Kalau kita banyak istighfar, Allah turunkan rezeki, Allah mudahkan urusan, Allah kasih jalan keluar untuk masalah kita, Allah tenangkan hati kita, Allah ampuni dosa kita. Itu bukan kataku ya, itu janji Allah langsung. Kadang hidup berat itu bukan karena masalahnya gede, teman-teman, tapi karena dosa kita numpuk. Nunda sholat, gosip, sakitin orang, ngeluh terus, suka iri, suka bandingi hidup. Pelan-pelan itu bikin hati kotor, teman-teman. Dan hati yang kotor susah nerima cahaya. Makanya istighfar itu kayak cuci hati. Biar bersih lagi, biar lembut lagi, biar nyambung lagi sama Allah. Aku mau jujur ya, ada masa di hidup aku yang rasanya itu aku tuh pengen nyerah, pengen ngerasa gagal, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak dicintai. Tapi pas aku mulai rajin istighfar, pelan-pelan aku jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatiku dikuatkan. Coba sekarang kamu dengerin ini. Kalau hari ini kamu lagi capek, lagi ngerasa sendirian, lagi ngerasa hidup berat, mungkin Allah lagi nunggu kamu pulang dan bilang, "Ya Allah, ampuni aku capek, aku lemah, aku butuh Engkau ya Allah." Lewat istighfar. Gak harus nunggu malam, gak harus nunggu habis dosa besar. Sekarang juga bisa, teman-teman. Dimanapun kamu, di motor, di kasur, di dapur, di kamar, bisikan aja, astagfirullah. Aku punya challenge ya buat kamu. Mulai hari ini istighfar minimal 100 kali sehari. Kalau enggak 50 deh. Enggak lah, 20 atau 10 deh. Boleh dicicil. Boleh sambil kerja, boleh sambil rebahan. Yang penting niat. Bukan buat pamer, bukan buat angka, tapi buat nyambung lagi sama Allah. Percaya deh, kalau kamu konsisten, kamu bakal ngerasain sendiri.
hati lebih adem, pikiran lebih jernih, hidup lebih ringan, walau masalahnya belum selesai. Teman-teman, kita ini manusia biasa, banyak salah, banyak lupa, banyak hilaf. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Lembut, Maha Sayang. Selama kita mau balik, Allah selalu buka pintu. Teman-teman, kalau video ini nyentuh hati kamu, jangan cuma ditonton, dipraktekin ya. Mulai sekarang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah ringankan bebanmu, Allah sembuhkan lukamu, Allah mudahkan jalanmu, dan Allah bahagiakan hatimu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di next video aku ya teman-teman.